Tapi saya ingin diberatkan dulu tentang kisah makanannya Jabir radhiyallahu anhu. Jabir berkata radhiyallahu anhu, waktu Nabi SAW mengangkat kampaknya dan akan menghantam batu tersebut dengan kuat sehingga batu itu pecah dan mengeluarkan cahaya, saya sempat melihat di perut Nabi SAW waktu diangkat, beliau kan pakai izar dan rida. Kalau kita sekarang seperti baju ihram ya gitu. Jadi kalau diangkat tangan dengan tinggi, biasanya yang bagian atas terangkat, perutnya kelihatan. Perut Nabi SAW sempat terlihat oleh Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian dia melihat di perut Nabi SAW ada 3 buah batu yang lagi diikat dengan tali dan dililit dengan kuat, gitu kan? Ini biasanya cara untuk mengurangi rasa lapar. Karena ternyata pada saat itu sudah 3 hari di parit itu tidak ada makanan, nggak ada makanan. Dan memang seluruh orang di Madinah ini lagi ketakutan, gitu kan? Perempuan-perempuan mereka pun tidak, bahkan sampai saking takutnya khawatir mereka tidak sempat masak. Jadi mereka cuma mengandalkan siapa saja yang punya makanan, ada kurma, makanan-makanan yang sudah jadi, itu dibagi baru mereka makan gitu. Waktu itu sudah 3 hari nggak ada makanan. Sampai sini ditahan dulu riwayatnya. Ada riwayat yang kedua menyebutkan, telah datang kepada Nabi SAW 2 orang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, lapar luar biasa nih. 3 hari belum makan. Nggak ada makanan, sepotong ya, sebutir kurma pun tidak ada yang masuk. Lapar sekali. Jangan kita bicara makanan-makanan yang besar. Sebutir kurma aja nggak masuk di perut kami, kata mereka. Lalu mereka mengangkat baju mereka memperlihatkan, ternyata di perut mereka ini masing-masing sudah ada 2 buah batu yang diikat dengan tali, ditarik. Gitu kan? Lihat ya Rasulullah. Dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW nggak jawab, cuma senyum, angkat bajunya. Ada 3 batu. Gitu. Artinya kalian baru 2, saya sudah 3 batu ini. Nggak dijawab oleh Nabi SAW, cuma dilihatin begitu. Ini riwayat yang lain ya. Jadi ada 2 versi riwayat. Riwayat yang pertama memang Jabir menyaksikan. Riwayat yang kedua, memang ada sahabat yang mengeluh gitu kan. Nah pada saat Nabi SAW melihatkan perutnya, Jabir sempat melihat. Waktu tadi sahabat mengeluh ini dilihat. Lalu Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya merasa prihatin dengan keadaan Nabi SAW. Ini luar biasa nih. Sampai pada tingkat ini. Nggak boleh saya tinggal diam nih. Lalu kemudian Jabir pun mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke keluarga saya. Dan ini syarat ya. Semua sahabat kalau mau pulang pamit dengan Nabi SAW pada saat itu. Kalau enggak mereka harus nginap, enggak boleh. Yang ini hukum pada saat itu. Maka Jabir pun diizinkan, dia pulang ke rumahnya. Pada saat dia tiba di rumahnya dia mengatakan, wahai istriku, saya sudah melihat sesuatu dari Nabi SAW yang menyedihkan sekali. Kata istrinya, memang apa yang kau lihat Jabir? Dia bilang, saya melihat Nabi SAW saking laparnya mengikat 3 batu di perutnya. Apa kau nggak punya makanan? Kata istrinya, terakhir makanan kita nih, sudah nggak ada lagi. Saya juga nggak tahu harus dapat dari mana lagi. 1 sa' gandum. 1 sa' ini mungkin kurang lebih ukurannya khilaf di antara ahli-ahli sejarah masalah ukuran sa' ya. Ada yang katakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 5 kilo, ada yang mengatakan 7,5 kilo. Ringkas cerita adalah 1 sa' pada saat itu ukurannya mungkin untuk makan roti sekeluarga lah gitu kan. Dia mengatakan saya punya 1 sa' gandum, ini sisa simpanan makanan kita, nggak ada lagi yang lain. Karena Jabir lagi sibuk di parit dan selama ini Jabir yang bekerja gitu kan, mendapatkan hasil untuk rumahnya. Sekarang dia kerja di parit dan parit ini digali. Ahli sejarah juga mengatakan, ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan 2 minggu penggalian tersebut. Kita ambil waktu yang paling pendek aja 2 minggu misalnya penggalian. Jadi 2 minggu gak bekerja. Sementara setiap hari hasil Jabir kalau diantar itu yang dimakan oleh keluarganya. Jadi dia bilang tinggal 1 sa' gandum, nggak ada lagi nih. Dan ada 1 lagi, ada kambing kecil di sebelah rumah nih. Ini kambing kamu ingat? Kalau kamu mau 1 sa' gandum ini, saya buatin adonan roti. Kemudian kambing kecil kamu itu kamu sembelih, saya buatin marak. Lalu undanglah Nabi SAW dengan 3 sampai 4 saja sahabatnya. Kata Jabir, baiklah, pemikiran yang bagus gitu kan. Lalu kemudian disembelihlah kambing tersebut. Ringkas cerita dibersihkan, dimasak oleh istrinya Jabir. Adonan gandum tadi dibuat adonan supaya siap untuk jadi roti gitu kan. Setelah selesai, maraknya sudah dimasak, 1 panci, 1 ekor kambing kecil tadi dengan 1 sa' gandum. Lalu istrinya berkata, wahai Jabir, tolong jangan permalukan saya di hadapan Nabi SAW. Kalau kamu ke sana nanti kembali ke parit,
sampaikan ke Nabi SAW agar datang beliau dengan 3 maksimal 4 orang saja. Artinya makanan ini cukup buat mereka dan mungkin kalau ada lebihnya, saya dan anak saya pun mau makan, nggak ada lagi makanan nih. Ya. Kata Jabir, baiklah. Yang terjadi, Jabir pun kembali ke parit. Lalu mendekati Nabi SAW dan membisikkan di kuping Nabi SAW. Berbisik mengatakan, ya Rasulullah. Bahasa Arabnya gini, ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim. Tu'ayyim ini maksudnya saya punya, tu'ayyim ini ismu tasghir namanya. Dalam bahasa Arab itu ada retorika kalau ingin mengecilkan sebuah benda karena jumlahnya lebih sedikit atau mungkin posternya kecil, maka diperkecil, yang namanya ismu tasghir. Misal bahasa Arabnya makanan to'am gitu kan, to'am makanan bisa banyak gitu. Lalu Jabir ingin membisikkan Nabi SAW untuk memberikan gambaran nih, kalau makanan saya ada sedikit gitu kan. Beliau tidak mau semua sahabat dengar, ini orang lagi kelaparan 3 hari gitu kan. Jadi beliau sempat bilang, ya Rasulullah ladayya tu'ayyim, wahai Rasulnya Allah, saya punya sedikit makanan. Datanglah anda dengan 3 sampai 4 orang teman anda gitu. Nabi SAW mengatakan, apa yang kau siapkan Jabir? Kata Jabir, 1 sak gandum dengan 1 kambing kecil yang dibuat marak oleh istri saya. Kata Nabi SAW, banyak dan insya Allah berkah gitu kan. Dan ini sebelum saya lanjutkan kisah Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi saya titik beratkan, saya bilang, ada di antara sahabat yang berusaha mau berbuat baik, lalu Allah berkahi melalui tangan Nabinya Muhammad SAW, gitu kan? Jadi Jabir ini tadi kena niatnya baik, maka perhatikan bagaimana Allah berkahi nih. Tiba-tiba Nabi SAW cari batu yang tinggi, yang orang-orang di parit bisa melihat beliau, lalu beliau teriak mengatakan, wahai muhajirin dan ansar, semuanya, kalian diundang oleh Jabir makan. Bayangkan nih kita kalau di posisi Jabir nih gitu kan. Semuanya diundang gitu. Dan pada saat itu, perlu saya garis bawahi tadi, orang kelaparan nih memang gitu kan. Maka Jabir mengatakan, hah? Gitu kan. Semua muhajirin dan ansar. Kata Nabi SAW, iya wahai Jabir, pulanglah, jangan kau sentuh makanan itu sampai saya datang, gitu kan. Jabir ini posisinya terpontang-panting lari pulang, gitu kan. Ini orang akan datang semua, gitu kan. Dan waktu itu jumlahnya 1000 orang. Ini bukan main-main ini. Jabir pulang, lalu teriak-teriak di depan rumahnya, wahai istriku, keluarlah, gitu. Istrinya buka pintu, ada apa Jabir kau teriak-teriak? Dia bilang kita sudah dipermalukan, gitu. Kata istrinya, kenapa? Rasulullah SAW mengundang seluruh muhajirin dan ansar makan di rumah kita nih. Maka kata istrinya, kan saya sudah pesan sama kamu, jangan undang kecuali 3 sampai 4 orang saja. Kata Jabir, saya sudah bilang begitu. Bahkan saya sudah bisikkan Nabi SAW, ini perilaku Nabi, naik di batu teriak undang semuanya. Tapi waktu itu subhanallah, istrinya Jabir cerdas. Dan ini juga didukung dengan keimanan ya. Kata istri Jabir, apakah Nabi SAW tahu kondisi makanan kita? Iya kata Jabir, saya sudah ceritakan 1 sak gandum dengan 1 ekor kambing kecil. Apa pesan Nabi SAW? Kata istrinya. Kata Jabir, pesan Nabi jangan sentuh sampai saya datang. Kata istrinya, jangan sentuh, tunggu gitu kan. Nabi SAW datang nih, 1000 orang di belakangnya Nabi. Datang semua, karena tidak terkecuali 1 parit semuanya, khandak diundang. Kalau kita bahasakan 1 kota Madinah nih gitu kan. Datang, Jabir sama istri nunggu. Nabi SAW mengatakan pada sahabatnya, tunggulah. Lalu beliau masuk ke dalam rumah dan berkata, wahai Jabir, mana makanan yang kau siapkan? Diperlihatkanlah 1, kalau kita sekarang baskom kali ya, gandum tadi, terus kemudian ada 1 panci kambing. Nabi SAW pun kata Jabir menyentuh dan mendoakannya. Gitu kan? Lalu berkata kepada istriku, Nabi SAW berkata kepada istri Jabir, panggillah khabbazah. Khabbazah ini istilah bagi pembuat roti. Kalau misalnya ada acara besar untuk membuat 1000 roti, 2000 roti gitu kan, itu baru pakai khabbazah. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan kepada istri Jabir, panggil khabbazah. Kata istri Jabir, ya Rasulullah, 1 sak saya bisa buat. Biar saya zaman dulu tuh gini, adonan itu ditarik, gitu kan, dibuat guntal, mungkin ibu-ibu yang sudah buat roti tentu tahu, ditarik sebagian kemudian dibuat gumpalan, nanti dilempengin lalu ditempelin ke, kalau kita kan sekarang ada oven ya, zaman dulu itu enggak,
jadi tembok rumah yang dipanasin bagian bawahnya dikasih api, nanti panas ditempel di situ, gitu kan. Jadi unik, atau ada api biasanya langsung aja ditusuk pakai kayu, jadi kayak sate gitu, nanti diputar-putarin di api, kena api langsung dia mengembang, gitu kan. Seperti itulah. Jadi belum ada oven, belum ada apa pada saat itu. Maka kata istri Jabir, ya Rasulullah, saya bisa buat ini. Kata Nabi SAW, panggillah Khabbazah, panggil aja. Dipanggillah mungkin lebih dari 10 perempuan Ansar, semua pembuat roti nih. Kumpul semua, waktu kumpul berdua kaget. Kalian, kata perempuan ini, istri Jabir, kamu mau apa nih undang kami? Kata istri Jabir, Rasulullah SAW undang, suruh buat roti. Kata mereka, mana adonannya? Ditunjukkan, ini, satu baskom. Kata perempuan-perempuan ini kita mau buat rame-rame gimana caranya? Ini ditarik beberapa kali sudah habis gitu. Kata dia, ini perintah Nabi SAW. Baiklah, ringkas cerita, Nabi SAW pada saat melihat sudah kumpul pembuat roti itu lalu berkata, mulailah tarik roti itu, panasin, berikan kepada Jabir. Lalu Jabir letakkan di sebuah wadah, ya kalau kita mungkin piring sekarang dari tanah liat waktu itu. Dan Nabi SAW yang menuangkan maraknya, dikasih sama daging. Lalu kata Nabi SAW kepada Jabir, beritahukan ke depan rumahmu, suruh semua mereka itu masuk per 10 orang, tidak boleh lebih. 10 orang saja masuk, gitu kan? Antri. Masuklah 10 orang, patuh, karena Nabi SAW suruh. 10 orang ini masuk, lalu dihidangkan makanan. Perlu kita garis bawahi di sini, disebutkan dalam riwayat Bukhari ini, mereka ini tidak dibatasi makan ya. Jadi kalau makan habis, mau tambah dibuatin, terus sampai udah kenyang baru keluar. Pokoknya 10 orang sampai kenyang. Dan mereka ini 3 hari belum makan, berarti menghilangkan lapar yang 3 hari. Dan kedepannya ini nggak tahu ada makan atau tidak, gitu kan? Jadi makannya luar biasa waktu itu. Mereka makan semua. Setelah makan 10 orang, kata Jabir, saya keluar lagi manggil 10 orang lagi, masuk lagi, dikasih makan lagi sampai kenyang, keluar lagi, terus begitu, gitu kan? Dan kata Jabir, demi Allah, gandum kami setiap kami ditarik oleh istri saya sama pembuat roti itu kembali utuh, ditarik kembali utuh, terus nggak pernah, pasti kembali utuh. Dan marak ini setiap disentuh oleh Nabi SAW tetap utuh, nggak pernah berkurang, gitu kan? Begitu terus sampai semuanya 1000 orang berhasil makan.